Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa ketemu lagi di video kali ini atau di pembahasan materi kali ini. Nah, kalau misalnya di beberapa video sebelumnya itu kita udah banyak ngebahas gitu ya soal pertama siapa Allah, kemudian juga mengenal Rasulullah dan juga pemahaman dasar tentang agama Islam gitu. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita bakal masuk ke topik yang sebetulnya itu paling dekat sama kita gitu ya. Tapi sering banget kita lewatkan mungkin gitu ya. Yaitu judulnya Ma'rifatul Insan alias mengenal diri kita sendiri gitu. Nah, coba teman-teman bayangin deh gitu. Pernah nggak sih dari kalian tuh lagi duduk diam, nah terus mikir gini, nah, aku nih sebenarnya siapa sih gitu ya, kenapa sih aku ini ada di dunia ini gitu, dan buat apa ya aku capek-capek hidup tiap hari gitu. Nah, selama beberapa menit ke depan insya Allah kita bakal kupas gitu ya, kita akan membahas tuntas hakikat manusia menurut pandangan Islam gitu. Nah, pembahasannya itu bakal kita bagi jadi 3 bagian utama gitu. Yang pertama, siapa sebenarnya manusia dan dari mana kita berasal gitu. Kemudian yang kedua, potensi mendasar yang Allah titipkan ke kita. Dan yang ketiga yaitu tugas utama kita di bumi ini gitu. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian pertamanya, yaitu siapa sebenarnya manusia gitu. Jadi sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu sekarang masuk ke poin pertama, hakikat manusia menurut Islam gitu. Nah, pertanyaan paling mendasar gitu, siapa sih manusia itu gitu, siapa itu manusia gitu ya. Kalau misalnya kita kita tanya sains atau biologi, nah mungkin manusia itu ya makhluk vertebrata gitu ya, makhluk mamalia yang berjalan dengan 2 kaki dan juga punya otak berkembang gitu. Jawaban itu juga nggak salah ya gitu. Nah, tapi kalau dalam Islam itu manusia itu jauh lebih mulia dari sekedar fisik gitu ya. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 70, surat Al-Isra ayat 70, yang artinya dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam gitu. Nah, artinya apa gitu ya? Jadi sejak awal penciptaan Allah itu udah kasih stempel mulia gitu, stempel mulia pada manusia. Kita tuh bukan cuma sekedar hasil kebetulan gitu, dan kita bukan sekedar makhluk yang lahir kemudian cari makan terus berkembang biak terus mati gitu aja gitu. Nah, kita tuh dikasih kedudukan khusus gitu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak dari kita yang mungkin sering krisis percaya diri gitu bahasanya ya. Merasa ada yang merasa kurang ganteng, merasa kurang cantik, atau kalah sukses sama orang lain gitu. Nah, padahal Allah itu nggak menilai kemuliaan kita dari penampilan atau standar fisik yang mungkin sering kita agung-agungkan di media sosial gitu. Tapi yang dinilai Allah Subhanahu wa taala adalah hati, keimanan, dan amal perbuatan kita gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada 2 unsur pembentuk manusia. Yang pertama ada jasmani dan ruhani. Nah, lalu dari apa manusia diciptakan gitu. Nah, dalam materi Ma'rifatul Insan ini manusia itu unik gitu ya karena dibentuk dari 2 unsur gitu. Jadi yang pertama tadi unsur bumi atau mungkin jasmani atau fisik gitu ya. Nah, Allah ciptakan tanah untuk tubuh fisik kita gitu. Kemudian yang kedua ada unsur langit atau yang disebut dengan juga ruhani dan atau jiwa gitu ya. Yaitu Allah meniupkan ruh
ke dalam jasad kita. Nah, karena kita punya dua unsur ini, kebutuhan hidup kita juga ada dua gitu ya. Yang pertama ya tubuh butuh makan gitu ya, atau tubuh butuh makanan untuk fisik gitu. Seperti apa? Seperti nasi, air, kemudian juga butuh olahraga dan juga butuh istirahat. Nah, untuk roh gitu ya, yang tadi yang kedua itu butuh asupan spiritual gitu. Seperti apa ya? Ibadah kita, sholat, ngaji, zikir, dan doa juga gitu. Nah, sekarang problem orang zaman sekarang ini adalah ya fisik dirawat habis-habisan gitu ya, tapi ruhnya itu dibiarkan kelaparan. Nah, banyak orang yang secara fisik itu sehat gitu ya, banyak fisiknya yang sehat gitu, makanannya bergizi, olahraganya teratur, tapi hatinya merasa hampa, hatinya stres gitu ya, dan mungkin merasa selalu gelisah gitu. Kenapa gitu ya? Karena jiwa dan ruhnya itu haus akan koneksi dengan sang pencipta. Makanan ruh itu ya ibadah gitu tadi ya, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau hidup seimbang ya kita harus jaga fisiknya, tapi jangan lupa juga gitu ya beri makan ruhaniyahnya gitu, atau ruhnya tadi. Kemudian bagian kedua yaitu ada 3 potensi utama manusia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua supaya kita bisa menjalani hidup di dunia ini. Ya Allah nggak lepas kita begitu aja gitu. Allah memberikan 3 bekal atau potensi ya, 3 bekal atau 3 potensi utama dalam diri kita. Apa aja? Yaitu pertama ada hati, yang kedua ada akal, dan ketiga ada jasad gitu. Sekarang coba kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu potensi pertama apa tadi? Hati, atau bahasa Arabnya adalah kolbun. Kolbun adalah artinya hati. Nah, di dalam Islam hati ini bukan sekedar jantung gitu ya, atau organ dalam hati. Nggak sekedar itu kalau di dalam agama Islam, melainkan ya pusat kendali hidup kita gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Nah, kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tapi kalau rusak, ya maka rusak juga gitu seluruh tubuhnya. Nah, itulah yang dinamakan hati. Jadi segumpal daging itu adalah hati. Itulah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hati ya adalah tempatnya iman, kemudian juga tempatnya keikhlasan, dan juga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, juga serta tempatnya kejujuran. Kenapa orang yang tahu gitu ya kalau bohong itu berdosa, tapi dia tetap bohong gitu? Nah, masalahnya bukan di pengetahuannya gitu, tapi di hatinya. Nah, kalau hatinya itu jauh dari Allah, ya hawa nafsu itulah yang bakal menang gitu. Itulah kenapa menjaga kesehatan hati lewat sholat, lewat tilawah gitu ya, ngaji, dan memperbanyak taubat itu adalah kunci utama kebahagiaan hidup kita gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas potensi yang kedua. Apa itu? Yaitu akal tadi ya, atau bahasa Arabnya aqlun. Artinya akal gitu. Nah, ini dia keistimewaan manusia yang membedakan kita dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya gitu. Diberikannya akal membuat kita itu bisa berpikir ya teman-teman, kemudian juga kita bisa belajar, kita juga bisa memahami ilmu, dan membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah gitu. Jadi di dalam Islam Islam itu adalah agama yang sangat menghargai ilmu dan menguji akal kita. Berulang kali di dalam Al-Quran Allah bertanya, apakah kamu tidak berpikir gitu artinya ya. Nah, tapi perlu kita ingat, akal manusia itu ada batasannya gitu. Akal itu nggak bisa berjalan sendirian. Akal itu butuh bimbingan wahyu. Nah, kalau nih akal itu digunakan tanpa arahan dari agama, ya orang pintar sekalipun
mungkin bisa menggunakan kepintarannya gitu ya untuk merugikan orang lain gitu. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalnya akal dibimbing dengan wahyu, nah setiap keputusan yang kita ambil itu pasti akan membawa kebaikan gitu. Kemudian kita bahas potensi yang ketiga, yaitu tadi jasad atau bahasa Indonesianya fisik gitu ya, atau bahasa lainnya adalah fisik gitu. Nah, tadi hati sudah berniat baik, akal juga sudah tahu nih cara pengerjaannya. Tapi kalau misalnya jasad nggak bergerak, ya sama dengan nol gitu ya, nggak akan ada hasilnya gitu. Jadi jasad adalah alat, atau ya bahasanya adalah alat eksekusi gitu ya, untuk mewujudkan apa yang dipikirkan akal gitu ya, dan diyakini oleh hati. Nah, itulah yang disebut dengan jasad. Contohnya nih, tangan. Nah, tangan kita nih kita pakai buat menolong orang lain gitu. Kemudian kaki kita pakai buat melangkah ke masjid. Kemudian lisan kita pakai buat bicara yang baik atau diam gitu. Nah, jadi semua anggota tubuh ini, jasad ini sifatnya adalah titipan atau amanah bahasa lainnya. Nah, jadi nanti di akhirat tubuh kita ini bakal bersaksi gitu ya atas apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Makanya pastikan ya teman-teman, jasad ini, tubuh ini, fisik ini kita gunakan untuk hal-hal yang sudah pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tujuan dan amanah hidup manusia gitu. Nah, setelah tahu nih kita punya dua unsur tadi ya, ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Dan kemudian kita juga dibekali dengan 3 potensi tadi ya. Yang pertama ada hati, kemudian ada akal dan jasad. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya, untuk apa kita diciptakan gitu ya? Nah, masa iya manusia diciptakan hanya untuk kerja gitu ya, dari jam 9 ke jam 5, kemudian bayar tagihan, makan, tidur, lalu udah selesai gitu aja gitu? Pasti nggak begitu ya gitu. Allah itu memberikan dua peran utama untuk kita sebagai manusia. Nah, yang pertama yaitu untuk menjadi hamba Allah gitu, atau bahasa Arabnya adalah abdullah. Uh, Peran pertama tadi adalah menjadi hamba Allah atau abdullah gitu. Allah menegaskan ya bahwa tujuan utama kita diciptakan ya adalah untuk beribadah dan mengenali Allah Subhanahu wa taala gitu. Menjadi hamba Allah itu ya bukan berarti hidup kita ini sedang apa ya, dikekang gitu atau dibuat susah. Nah, justru inilah apa ya, bentuk kemuliaan tertinggi gitu. Nah, ketika seseorang sadar gitu ya, dia adalah hamba Allah, dia itu nggak akan lagi bahasanya menghambakan diri gitu ya pada sesuatu yang lain seperti harta, jabatan, pujian orang lain, atau hawa nafsunya sendiri gitu. Hidupnya itu jadi tenang gitu ya, karena dia tahu hanya Allah tempat untuk bergantung gitu. Sholat dan ibadah lainnya itu jadi bukan beban gitu ya, tapi menjadi sarana komunikasi dan juga penguat jiwa kita gitu. Kemudian peran yang kedua adalah menjadi khalifah di bumi atau khalifatul ard gitu. Nah, khalifah itu artinya pengelola gitu ya, pengelola atau pemimpin. Nah, Allah itu menugaskan manusia untuk menjaga bumi, kemudian juga menyebarkan kebaikan gitu ya, dan tidak membuat kerusakan di bumi ini gitu. Jadi bentuk jadi khalifah itu nggak harus ya selalu bentuknya jadi presiden gitu atau menjadi pejabat-pejabat tinggi gitu. Nah, hal-hal kecil gitu ya, hal-hal kecil di sekitar kita juga termasuk gitu ya, atau seperti menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian juga berbuat baik dan merangkul teman yang lagi kesulitan atau lagi kesusahan gitu ya. Kemudian juga contohnya bekerja jujur dan membawa manfaat untuk masyarakat gitu. Nah, ketiga potensi kita tadi itu, hati yang tulus, akal yang cerdas, dan jasad yang aktif harus disatukan
untuk menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah ini gitu ya. Jadi ada kaitannya antara tadi 3 potensi dengan tugas kita di bumi ini gitu. Nah, teman-teman sekalian, sekarang mari coba kita sama-sama simpulkan ya apa yang sudah kita pelajari hari ini gitu. Yang pertama, tadi manusia adalah makhluk mulia ya. Jadi makhluk mulia, manusia adalah makhluk mulia yang terdiri dari unsur apa tadi, jasmani atau tanah dan unsur ruhani atau ruh gitu ya. Kemudian kesimpulan kedua yaitu kebutuhan kita harus seimbang. Jaga kesehatan fisik tapi juga beri makan ruhani kita. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala membekali atau memberikan kita 3 potensi utama gitu ya. Yang pertama tadi hati sebagai pusat iman. Kemudian yang kedua akal untuk berpikir, dan yang ketiga yang terakhir adalah jasad untuk beramal. Kemudian kesimpulan yang keempat, apalagi tujuan hidup kita jelas gitu ya. Yang pertama tadi menjadi hamba Allah yang taat, dan yang kedua adalah menjadi khalifah yang membawa kebaikan di bumi ini gitu. Nah, coba mungkin malam ini ya, mungkin kalau teman-teman mendengarkan pada malam hari sebelum tidur ya, coba kita sempatkan diri untuk berefleksi sebentar gitu. Kita bayangkan hari ini apa yang sudah aku lakukan sebagai hamba Allah gitu ya. Apakah jasad dan akal ini udah saya pakai buat hal-hal yang bermanfaat? Nah, sebab ketika kita kenal siapa diri kita sebenarnya, ya kita tuh nggak akan gampang kehilangan arah hidup kita gitu. Jadi mungkin cukup sekian ya materi kita pada kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga mungkin menonton materi kita pada kali ini sampai akhir. Semoga pembahasan ringkas ini bisa bermanfaat dan bikin kita makin semangat untuk membenahi diri kita. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya atau pada pembahasan materi berikutnya. Saya ucapkan permohonan maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian pada materi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.